Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumarni, NIM 0104203091. Baik, di sini saya akan membahas mengenai hadis tematik. Jadi sebelum masuk ke kategori hadis tematik, alangkah lebih baiknya kita mengetahui mengenai hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, sehingga eksistensinya tidak diragukan lagi. Pembahasan mengenai hadis pun cukup beragam dan penting untuk dipelajari. Salah satunya mengenai hadis tematik. Hadis tematik atau disebut juga maudhu'i secara berasal dari kata maudhu'i yang merupakan isim ma'ful dari kata wada'a yang artinya salah satu pokok permasalahan. Menurut Mustafa Muslim, bahwa yang disebut maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempatnya, gitu. Menurut Al-Farmawi, sebagaimana dikutip oleh Maizuddin dalam bukunya Metodologi Pemahaman Hadis, disebut bahwa metode maudhu'i adalah pengumpulan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbab, al-murud, dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang masalah tertentu. Maka yang dimaksud dengan metode maudhu'i adalah pengumpulan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang berkaitan dengan topik tertentu atau tujuan tertentu. Kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu. Jadi, di sini metode maudhu'i adalah metode pembahasan hadis sesuai dengan tema tertentu yang dikeluarkan dari suatu buku hadis. Semua hadis yang berkaitan dengan tema tertentu ditelusuri dan dihimpun yang kemudian disaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek. Jadi, contohnya seperti penghimpunan hadis-hadis yang membicarakan tentang hukum minum sambil berdiri, khitam perempuan menurut hadis-hadis, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan hadis-hadis tentang perpecahan umat Nabi Muhammad menjadi 73 golongan. Tema-tema tersebut sedang dikembangkan melalui tulisan seperti tesis, disertai, dan deskripsi di berbagai perguruan tinggi. Dalam kaitan dengan pemahaman hadis, pendekatan tematik atau maudhu'i adalah memahami makna dan menangkap maksud yang berkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang berkait dalam tema pembicaraan yang sama. Terus dan memperhatikan korelasi masing-masingnya sehingga didapatkan pemahaman yang utuh. Layaknya metode pada umumnya, metode hadis tematik atau maudhu'i pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya ialah metode ini dapat diandalkan untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, bukan tanpa sebab. Karena metode ini memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berusaha memberikan jawaban bagi permasalahan tersebut yang diambil dari petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadis. Di samping memperhatikan penemuan manusia, sebagai hasil, banyak bermunculan karya ilmiah yang membahas topik tertentu menurut perspektif Al-Quran dan hadis. Contohnya perempuan dalam pandangan Al-Quran dan hadis, dan lain-lain. Kelebihan metode hadis tematik selain karena dapat menjawab tantangan zaman dengan permasalahannya yang semakin kompleks dan rumit, metode ini juga memiliki kelebihan yang lain. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, praktis dan sistematis. Metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam pemecahan permasalahan yang timbul. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran dan hadis
dengan waktu yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran dan hadis selalu dinamis sesuai dengan tuntunan zaman, gitu. Sehingga masyarakat akan terasa bahwa Al-Quran dan hadis selalu aktual, tak pernah ketinggalan zaman, dan mereka terkait untuk mengamalkan ajaran-ajarannya. Meski tidak mustahil hal ini didapatkan dari 3 metode yang lain, namun hal itu bukan menjadi sasaran pokok. Ketiga, membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya tema tertentu, maka pemahaman kita terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi utuh. Kita hanya perlu membahas segala aspek yang berkaitan dengan tema tersebut tanpa perlu membahas hal-hal lain di luar tema yang telah ditetapkan. Keempat, penjelasan antara hadis dalam metode maudhu'i bersifat lebih integral, dan kesimpulannya yang dihasilkan mudah dipahami. Selain memiliki kelebihan, metode ini pun memiliki kekurangan. Di antaranya ialah metode ini terkait pada tema yang telah ditetapkan dan tidak membahas lebih jauh hal di luar dari tema tersebut, sehingga metode ini kurang tepat bagi orang-orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Untuk menerapkan studi hadis tematik ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam suatu tema, baik secara lafal maupun makna melalui kegiatan takhrij al-hadis. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa asbabul wurudnya hadis atau nahwu dan perbedaan periwayatan hadis. Yang keempat, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Keenam, melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilyat atau cacat dan sya'at kejanggalan. Ketujuh, mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Kedelapan, membandingkan berbagai syarat hadis. Kesembilan, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Terus yang ke-10 adalah menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep-konsep. Dan yang terakhir adalah menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah.